Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 2G kelompok 4 yang akan mempraktikumkan tentang mata kuliah fikih ibadah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Baiklah, sebelum kita memulai pemandian jenazah, yaitu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan persiapkan. Yang pertama yaitu menyiapkan lokasi pemandian jenazah, yaitu yang dimana lokasinya tertutup. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan ada 3 macam air yang digunakan dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama di sini yaitu air mutlak, yang dimana air mutlak ini adalah asli dari sumber air yang tidak dicampuri oleh apapun, yang masih dalam keadaan suci atau bersih. Dan yang kedua yaitu air bidara, yang dimana yang sudah dicampuri dengan daun bidara, yang dimana fungsinya untuk mewangikan jenazah setelah tubuh jenazah bersih dengan sabun. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pembasuhan terakhir yaitu dengan menggunakan air kapur barus, yang dimana airnya sudah dicampuri dengan kapur barus juga sebagai wewangian di bagian terakhir sebelum dikafani. Dan juga air kapur barus ini berfungsi sebagai pengawet untuk jenazah. Selanjutnya yang dipersiapkan yaitu sarung tangan untuk memandikan jenazah. Dan yang selanjutnya yang harus disiapkan yaitu kapas untuk penutupan lubang hidung jenazah. Dan yang disiapkan juga yaitu kain basahan yang dimana yang digunakan untuk menutup aurat jenazah. Langsung saja kita mulai pemandiannya, yaitu dengan membaca niat terlebih dahulu. Dengan niat memandikan jenazah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla an hazil mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian membersihkan bagian kuku tangan, kuku kaki pada jenazah. Dan yang selanjutnya membersihkan lubang hidung, lubang telinga, dan menekan perut jenazah secara halus untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah. Yang selanjutnya yaitu memiringkan ke kanan kepala jenazah dan bagian badan jenazah untuk membersihkan bagian dubur jenazah. Jika kaki bagian kanan ditekuk, maka yang ditekan adalah perut bagian kiri jenazah. Setelah semua kotoran keluar, baru berpindah ke bagian kiri. Langkah selanjutnya yaitu membasuh tubuh jenazah dengan air suci dan membersihkan najis yang tersisa dan memastikan tidak adanya kotoran yang tersisa sedikit pun dalam tubuh jenazah. Ketika sudah merasa bersih dan tidak tertinggal najis sedikit pun, dilanjutkan dengan mewudukan jenazah sebagaimana wudunya orang yang masih hidup. Setelah selesai mewudukan jenazah, lalu mengguyur 1 kali atau 2 guyuran untuk memulai untuk menyabunkan jenazah. Langkah selanjutnya yaitu menyabunkan bagian tubuh jenazah dan menghalus secara pelan, memastikan tidak ada yang tersisa kotoran di sela-sela jarinya. Di bagian-bagian terkecil jenazah dipastikan semua bersih. Ketika dirasakan sudah benar-benar bersih dan tidak ada kotoran yang tertinggal, lalu bilas jenazah sehingga bersih menggunakan air mutlak. Guyur berkali-kali sampai tubuh jenazah tidak tersisa busa ataupun kotoran sedikit pun. Ketika sudah dirasakan bersih,
Lalu selanjutnya jenazah diguyur menggunakan daun bidara, yaitu yang berfungsi sebagai pewangian untuk jenazah. Setelah dirasakan sudah merata, diguyur dengan air daun bidara, yaitu yang langkah terakhir yaitu menggunakan air kapur barus, yang dimana air kapur barus ini berfungsi untuk mengawetkan atau sebagai pengawet pada jenazah. Ketika sudah dirasakan merata dan tidak ada lagi kotoran dan sudah benar-benar bersih, lalu jenazah ditutup lagi menggunakan kain yang bersih dan bercorak, sehingga langsung diangkat ke dalam untuk melalui proses mengkafani jenazah. Setelah melewati proses pemandian jenazah, maka kita akan beralih ke proses selanjutnya, yaitu proses mengkafani jenazah. Baiklah, pada proses kali ini sudah digelarkan sehelai kain kafan dan akan diletakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk siku, pinggang, lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala dan ujung kaki. Pada proses kali ini yaitu yang dimana pengikatan pada kaki jenazah, tangan, dan juga kepala jenazah. Pada proses selanjutnya yaitu memakaikan baju dan memakaikan kerudung pada jenazah. Lalu langkah selanjutnya yaitu menutupi bagian tubuh jenazah dengan kain kafan. Baiklah, bagian terakhir pada proses mengkafani jenazah yaitu bagian mengikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepala dengan tali yang telah disiapkan.